Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 5 Januari 2022 merupakan hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Mary Meilinda. Mazmur dilantunkan oleh Marcelo Adrian Aridewo dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni sabda Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4 ayat 11 sampai 18. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya
raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Kristus yang diwartakan kepada para bangsa. Terpujilah Engkau Kristus yang diimani oleh seluruh dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Ketika melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan.
kasih Allah diwujudkan dalam keheningan doa. Renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat pagi Oma, Opa, Ibu Bapak, teman-teman muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masih dalam suasana damai dan sukacita Natal serta Tahun Baru 2022. Kita semua diajak hening sejenak, mengucapkan syukur atas kasih Allah yang begitu besar di pagi yang cerah ini. Kita masih diberikan hidup baru, kesehatan, dan kesempatan yang baru untuk saling mengasihi sesama karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Hari ini kita masih melanjutkan bacaan pertama dari surat 1 Yohanes dan Injil dari Santo Markus tentang Allah adalah kasih. Itu menandakan bahwa Allah sangat mengasihi kita selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, maka dalam kasih kita melihat Allah, dan Allah hadir. Kehadiran Allah secara nyata diwujudkan dengan mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Dalam hal ini, kita telah melihat dan menjadi saksinya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita juga merasakan kasih Allah yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua mengasihi anak-anaknya dan sebaliknya. Atau suami mengasihi istri dan sebaliknya. Kita hidup rukun, saling menyapa dan saling membantu dengan tetangga, merawat tanaman serta lingkungan sekitar. Binatang peliharaan itu pun juga wujud kasih Allah dalam diri kita. Di awal tahun baru ini, kita sudah merencanakan dan membuat agenda kegiatan, mulai dari pekerjaan, bisnis atau usaha, sekolah anak-anak, kegiatan pelayanan, sekaligus liburan. Kita juga sudah membayangkan akan keberhasilan dan kegembiraan kalau semua yang sudah kita rencanakan dan lakukan berjalan dengan baik. Kesibukan dan rutinitas pasti akan dihadapi setiap hari, dan kadang melupakan akan kesehatan diri sendiri. Dan kebersamaan dengan keluarga terabaikan. Memang tidak ada yang berhak melarang untuk bekerja, mengumpulkan banyak materi, dan melakukan kegiatan pelayanan secara totalitas. Namun banyak orang yang belum menyadari perlunya keseimbangan hidup dan lebih menyibukkan diri untuk mengumpulkan materi daripada menciptakan waktu senggang untuk sejenak merenung atau rileks, berolahraga, dan bersosialisasi dengan tetangga. Masih adakah waktu kita bagi Allah dalam rutinitas sehari-hari? Dalam Injil Markus hari ini, Yesus memberikan teladan bagaimana caranya untuk merawat kasih Allah yang sudah diberikan, yaitu dengan berdoa dalam keheningan. Sesudah memberi makan kepada 5.000 orang dan berpisah dengan murid-muridnya, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Saat berdoa menjadi saat yang berharga baginya, untuk melihat kembali apa yang telah dilakukannya, serta menyiapkan diri untuk pelayanan berikutnya. Lebih daripada itu, bagi Yesus berdoa berguna untuk menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Yesus sungguh menyadari dan mengajarkan kepada kita
bahwa ada saat untuk bekerja atau pelayanan, ada pula saat untuk hening dan berdoa. Marilah kita juga menjadi manusia-manusia yang memiliki keseimbangan hidup dan merawat kasih Allah yang sudah diberikan dan untuk kita bagikan kepada sesama. Marilah berdoa. Allah Bapa penuh kasih, kami mengenal kasih-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk saling mengasihi sesama dan ingatkan kami untuk selalu menyediakan waktu masuk dalam keheningan doa di sela-sela kesibukan kami dalam beraktivitas, sehingga kami bisa mendengarkan suara-Mu dan mengarahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, kini dan sepanjang masa. Amin.